Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan soal di grup ini dan kita bahas semua soal yang ada di sini sekitar 20 soal ya. Oke teman-teman, untuk membahas nomor 1 di sini ada tekniknya, yaitu lukisan abstrak itu membingungkan bagi sebagian orang. Oke. Semua seniman, kata-kata semua atau setiap itu kita rubah menjadi sama dengan. Berarti kita bisa katakan seniman sama dengan lukisan abstrak. Nah, terus Kak. Oke. Andi tidak memahami. Waduh, ini kan tadi memahami lukisan abstrak. Karena ada sama dengan, berarti jika Andi tidak memahami, dia kontradiktif dong. Berarti yang tadinya semua menjadi sama dengan, karena Andi tidak memahami, berarti kita bilang tidak sama dengan. Artinya dia bukanlah seniman. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk menjawab nomor 2. Di sini kalian bisa memisalkan. Jika siswa tidak memperhatikan, berarti kalian bisa anggap tidak P. Maka dia tergolong siswa yang kurang sopan, maka dia sama dengan Q. Ingat, kurang sopan adalah Q, tidak memperhatikan adalah P, tidak memperhatikan. Mantap. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya ada seorang Joko yang dia yang sopan, artinya tidak Q. Oh, dinegasikan dari depan, tidak Q, maka jawabannya adalah tidak P. Nah, tidak P ini apa, Kak? Tan P tidak memperhatikan. Berarti kalau tidak P, berarti dia memperhatikan. Oh, berarti jawabannya si Joko ini memperhatikan guru memberi nasihat dan motivasi. Maka jawabannya adalah A. Joko memperhatikan guru saat memberikan nasihat dan motivasi. Kok bisa, Kak? Iya, tidak dengan tidak. Ini kan tidak, terus P-nya tidak memperhatikan, berarti tidak dengan tidak. Berarti bahasanya minus dengan minus. Berarti jawabannya minus P adalah P. Nah, gitu kan? Minus P itu berarti tidak memperhatikan, itu artinya memperhatikan, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Ingat, untuk membahas nomor 3, kata-kata semua lagi. Berarti kalian bisa tulis penulis sama dengan membaca. Nah, jika ada seseorang yang tidak suka membaca, berarti otomatis karena di sini sama dengan dia otomatis juga silang. Berarti dia bukanlah seorang penulis. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4, teman-teman. Nah, untuk menjawab nomor 4 di sini mungkin tidak ada logika yang matematik yang bisa kita oret-oret, tapi lebih ke kesimpulan. Toko buku itu menyediakan peralatan tulis dan buku paket bagi siswa. Ingat, buku paket, bukan buku sembarangan, baik SD, SMP, dan SMA. Andi memberi peralatan tulis dan buku paket di toko tersebut. Kalau Andi belanja di toko tersebut, yang notabene-nya adalah di sana toko yang menyediakan berbagai macam buku paket bagi siswa, berarti kesimpulannya adalah Andi adalah seorang pelajar. Oke, selanjutnya nomor 5, teman. Untuk menjawab nomor 5, kita membutuhkan bantuan diagram Venn, teman-teman. Maksudnya, Kak, oke, reporter kita anggap A, menulis berita kita anggap B. Oke, berarti semua reporter berarti A ini ada dalam lingkaran B, teman-teman. Oke, pasti dia bisa menulis berita di media massa. Jika sebagian reporter suka menulis fiksi, ibaratnya sebagian menulis fiksi, di sini sebagian reporter suka menulis fiksi. Berarti ada sebagian lagi yang tidak suka menulis fiksi, tetapi dia juga bisa menulis berita. Jadi jawabannya adalah sebagian reporter, yang mana sebagiannya yang sini yang silang, memiliki kemampuan menulis berita. Ya iyalah, semua reporter itu bisa menulis berita. Kalau ada sebagian orang yang suka menulis fiksi, di sini yang notabene-nya dia juga bisa menulis berita. Kalau yang D jelas-jelas salah, karena sebagian reporter memiliki kemampuan menulis berita. Kan di sini sudah dikatakan semua reporter A pasti B, yaitu menulis berita. Jadi jawabannya adalah sebagian reporter yang mana? Yang sini memiliki kemampuan menulis fiksi, sekaligus dia pasti golongan dari B, yaitu menulis berita. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 6.
Untuk menjawab nomor 6 teman-teman, jika ayah pergi ke sawah itu kita misalkan P, maka ibu pasti mengirim bekal untuk makanan tepat terik matahari, kita misalkan Q. Jika ibu tidak mengirimkan bekal, berarti kita tuliskan tidak Q untuk ayah, maka tidak akan menemani ibuku. Berarti jawabannya adalah tidak R. Tidak R. Berarti kita sudah dapat silogisme menjadi P maka Q, selanjutnya tidak Q maka tidak R. Nah, begitu kan? Kok tidak R, Kak? Iya, karena ada kata-kata tidak. Selanjutnya, kita dapat simpulkan bahwasanya P maka Q dengan Q berarti jawabannya adalah tidak P, teman-teman. Nah, sedangkan di sini adalah maka tidak R. Jadi jawabannya adalah jika tidak ayah pergi ke sawah, maka jawabannya aku akan menemani ibu. Maka jawabannya adalah betul banget. Jika ayah tidak pergi ke sawah itu tidak P, maka jawabannya adalah tidak R. Maka aku tidak akan menemani ibu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 7 teman-teman. Nah, nomor 7 mirip dengan nomor 5. Semua orang kompleks, anggaplah A. Berarti memiliki rumah mewah, pasti dia memiliki rumah mewah, anggaplah adalah B, teman-teman. Berarti kalau ada sebagian orang di kompleks di sini nih, sebagian nih memiliki mobil mewah, yang artinya dia golongan dari B, berarti jawabannya adalah ada sebagian orang juga di kompleks yang memiliki rumah dan mobil mewah. Jadi jawabannya adalah B dengan bantuan diagram Venn, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 8. Kalau ini adalah tipe soal yang beruntun. Lola bangun kesiangan dan terlambat berangkat ke sekolah. Kelakuan buruk dong. Pak guru tidak suka dengan siswa yang datang terlambat. Dia sudah memenuhi persamaan di sini. Artinya Lola itu tidak disukai oleh guru karena dia datang terlambat. Selanjutnya ada lagi nih kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Siswa yang datang terlambat mendapat hukuman dari Pak guru. Artinya sudah Lola gak disukai oleh Pak guru, sekarang dia sudah juga tidak sekarang dia sudah mendapatkan hukuman oleh Pak guru. Jadi jawabannya adalah Lola tidak disukai Pak guru karena dia datang terlambat dan mendapat hukuman membersihkan kamar mandi karena bagi siswa yang terlambat. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Selanjutnya nomor 9. Ini juga kesimpulan yang bisa kita tarik. Perusahaan itu mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari penjualan barang produksinya. Perusahaan yang memiliki keuntungan di atas 15% artinya memenuhi dong. Memenuhi ini, maka dia harus menggunakan laba 2% dalam kegiatan sosial. Jadi jawabannya adalah karena dia memenuhi, berarti perusahaan itu harus dalam atau minimal 2% dalam keadaan kegiatan sosial. Jadi jawabannya adalah perusahaan menggunakan 2% dari keuntungannya untuk kegiatan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 10. Penderita diabetes harus menghindari konsumsi gula secara berlebihan dalam setiap harinya. Gula yang dikonsumsi tidak boleh melebihi takaran yang seharusnya dikonsumsi. Nah, Pak Karjo tidak boleh melanggar. Ini kata-kata tidak boleh melanggar, otomatis Pak Karjo itu sudah memenuhi persamaan pertama, yaitu penderita diabetes. Untuk takaran gula yang boleh dikonsumsi setiap harinya, berarti jawabannya adalah karena di sini dikuatkan bahwa tidak boleh melanggar, berarti Pak Karjo itu adalah menderita diabetes. Oke, selanjutnya nomor 11. Mana nomor 11-nya? Oh, ini. Oke teman-teman, untuk membahas nomor 11, di sini ada kata semua remaja menyukai musik pop. Oke, tahan ya. Semua orang tua tidak menyukai musik pop. Semua orang tua. Selanjutnya di sini, sedangkan semua orang tua tidak menyukai musik jazz. Kalau digabung, semua orang tua di sini juga tidak menyukai musik jazz dan juga tidak menyukai musik pop. Artinya orang tua tidak menyukai keduanya, yaitu musik pop dan juga jazz. Selanjutnya, sebagian remaja menyukai musik. Ya, tetapi semua remaja menyukai musik pop. Artinya ada sebagian yang menyukai pop sekaligus musik. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Sebagian remaja menyukai musik, iya, karena di sini kata-katanya, dan menyukai musik pop karena semua remaja.
Terus, sedangkan orang tua tidak menyukai keduanya karena orang tua tidak menyukai musik pop dan juga tidak menyukai musik jazz. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 12. Nah, untuk menjawab nomor 12, kita lihat apakah statement di sini memenuhi pernyataan pertama. Jika Nita membeli roti bakar coklat pada hari Kamis, maka dia juga memberi roti Maryam. Pertanyaannya, hari ini Nita membeli roti bakar. Roti bakarnya coklat nggak? Iya, tapi dia belinya dengan roti cane. Artinya, dia bukan memenuhi persamaan pertama yang menandakan bahwa dia bukan hari Kamis. Sehingga jawabannya adalah hari ini bukan hari Kamis, teman-teman. Selanjutnya, nomor 13. Nah, kalau untuk nomor 13, di sini logik juga, mobil berwarna merah itu berjalan ke arah utara menuju pusat perbelanjaan. Biasanya kalau menuju pusat perbelanjaan, dia akan belanja, teman-teman. Ini ada mobil yang warna merah, terus ada mobil juga yang berwarna biru. Dia akan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Artinya, merah dan biru menuju ke arah yang sama. Sehingga jawabannya adalah mobil merah dan mobil biru menuju ke arah yang sama. Oke, selanjutnya nomor 14, teman-teman. Oke, saya zoom out dikit biar kalian kebaca pilihannya ya. Untuk nomor 14, teman-teman. Di sini kalian tahu, jika, kata-kata jika itu jika maka ya. Penjual koran keliling itu dapat menjual koran 20 buah, maka dia dapat bonus 3%. Tetapi faktanya dia hanya menjual 10 buah. Artinya dia tidak memenuhi premis yang pertama. Sehingga bahasanya kalau dia tidak memenuhi koran 20 buah, artinya juga dia tidak mendapatkan bonus. Jadi jawabannya adalah penjual koran itu tidak mendapatkan bonus. Selanjutnya nomor 15. Oke, nomor 15 kepotong sepertinya. Oh enggak, ding. Oke, nomor 15 ya. Di sini ada premis, teman-teman. Ruko itu dijual dengan harga yang melebihi harga pasar. Faktanya, semua orang atau akan membeli ruko yang harganya sama atau harganya pasar di bawah harga pasar. Jadi kalau harganya melebihi harga pasar, karena di sini ada kata-kata semua, berarti artinya tidak ada seorang pun yang bisa membeli ruko tersebut karena di sini sudah dipatok dengan kata-kata semua. Semua orang membeli dengan harga sama atau harga di bawah pasar. Kalau ada orang menjual melebihi harga pasar, artinya tidak ada orang yang mau membeli ruko tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Tidak ada calon pembeli yang bersedia membeli ruko tersebut. Sekarang kalau nomor 16, teman-teman. Semua sepatu kets yang dijual di dalam toko itu habis terjual. Ingat, semua sepatu kets. Kalau ada sebagian yang membeli sepatu kets, artinya yang tadi membeli di sini yang habis terjual, membeli kaos kaki, otomatis berarti ada sebagian orang yang membeli sepatu kets sekaligus membeli kaos kaki. Nanti jawabannya adalah A. Sebagian membeli di toko itu membeli sepatu kets karena habis terjual sepatu ketsnya, dan sebagian orang membeli kaos kaki. Berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Selanjutnya nomor 17. Untuk nomor 17, setiap mahasiswa, kata-kata setiap itu kayak semua, memiliki dosen pembimbing akademik. Artinya di sini mahasiswa itu sama dengan akademik, ibaratnya memiliki dosen akademik. Kalau Bayu adalah tidak memiliki dosen akademik karena di sini setiap atau sama dengan, berarti Bayu itu bukanlah mahasiswa. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Karena premis yang di sini tidak memenuhi persamaan premis yang pertama, sehingga kontradiktif semua, artinya Bayu bukanlah mahasiswa. Sekarang kalau nomor 18. Nomor 18. Koki toko makanan itu sering mendapatkan pesanan makanan yang sangat banyak. Sehingga apa? Pemilik toko tersebut membuka lowongan pekerjaan untuk asisten koki saking banyaknya pesanan, teman-teman. Artinya dapat disimpulkan dari dua premis di sini, koki toko makanan itu sangat membutuhkan atau lagi membutuhkan asisten koki karena pesanannya banyak dan pemiliknya mau membuka lowongan, artinya dia membutuhkan asisten koki. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 19, teman-teman. Untuk menjawab nomor 19, semua penjual makanan di kantin juga menjual berbagai jenis makanan atau minuman. Oke, berarti ibaratnya semua makanan di kantin menjual berbagai jenis minuman. Nah,
Kalau sebagian penjual makanan di kantin menjual sebagian es teh, berarti bahasanya ada sebagian lagi yang menjual makanan, pasti karena semua penjual itu di kantin pasti menjual makanan. Berarti sebagai penjual makanan di kantin menjual berbagai jenis minuman, salah satunya adalah es teh. Kan di sini nih kalau digabung, semua penjual makanan di kantin juga menjual berbagai jenis minuman, salah satunya adalah es teh karena sebagian yang menjual es teh. Artinya sebagian penjual makanan di kantin menjual berbagai jenis minuman, salah satunya adalah es teh. Berarti jawabannya adalah B, teman-teman. Selanjutnya soal terakhir nomor 20. Nomor 20. Sebagian mahasiswa yang memiliki sepeda motor diparkir di tempat parkir. Tentu, mahasiswa yang memarkir motor di tempat parkir adalah mahasiswa yang taat terhadap peraturan. Kalau kamu tidak menaati peraturan, artinya kamu tidak memarkirkan kendaraan kamu di tempat parkir. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ini adalah 20 soal yang sudah dibahas pada tanggal 25 Agustus 2023 di grup ini. Nanti akan ada setiap hari pembahasan karena mungkin ada sebagian orang yang mengirimkan soal-soal untuk dibahas setiap harinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.